Selamat malam Mas Eros. Halo malam, Mas Wijen. Malam. Kabar baik ya Mas Eros ya, sehat? Kabar baik, Alhamdulillah sehat. Mas Wijen gimana Mas? Alhamdulillah. Sehat juga Mas? Alhamdulillah sehat Mas, meskipun beberapa tim kemarin sempat kena positif ya, tapi ya Alhamdulillah sekarang kondisi sudah mulai membaik lah, yang positif sudah mulai negatif ya. Saya juga kebetulan belum kena COVID ya, jangan sampai kena ya. Iya, Bahaya kalau amin sampai amin. kena. Ya, Ya, oke. yang penting sehat selalu. Betul. Mari kita sapa dulu pemirsa pada malam hari ini, teman-teman netizen, sobat-sobat Bitrate dan juga sobat-sobat di investor. Ini kalau biasanya kalau teman-teman di investor kita Mas Eros nyebutnya apa nih, Mas? Ada Nyebutnya sebutan apa khusus ya? nggak buat Teman-teman teman-teman investor itu aja ya. teman-teman investor ya? Oke. Jadi Iya. selamat malam teman-teman investor dari The Investor dan juga selamat malam sobat-sobat Bitrate ya. Terima kasih sudah join di live IG kita di Bitalk pada Kamis tanggal 17 Februari ini bersama sahabat saya, founder dari The Investor, sangat luar biasa sekali. Beliau adalah Mas Eros Perwita ya. Kita hari ini akan membahas mengenai bagaimana nasib emiten CPO ya, CPO setelah minyak goreng langka. Oke, nah ini topik yang akan sangat menarik Iya. sekali karena biasanya kalau kalau ya Mas Eros ya, kalau tahun lalu pas kita COVID gelombang 1 gitu ya, gelombang 1, gelombang 2, yang Hmm, langka hmm. rumah sakit begitu ya, yang langka Iya, jarum suntik begitu. Sekarang masker Omikron gitu ya. gelombang ketiga ya, masker ya kan, sanitizer langka, Iya. kita susah banget, vitamin pada hilang waktu itu ya. Sekarang lucu, Hmm. gelombang ketiga Omikron kasus baru yang langka adalah CPO gitu Minyak ya. Ini goreng. menarik dan kita akan bahas ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai Mas Eros, ada baiknya Hmm. saya memperkenalkan Mas Eros. Jadi Mas Eros ini merupakan founder dari The Investor. Beliau punya channel YouTube yang sangat luar biasa, teman-teman Bitrate ya, sobat-sobat Bitrate dan juga teman-teman investor, yaitu channelnya The Investor. Teman-teman yang belum subscribe channelnya Mas Eros, langsung aja buka YouTube, searching The Investor. Sekarang subscriber sudah 56.000 dan materi sangat menarik. Saya banyak belajar mengenai fundamental dari Mas Eros. Beliau sosok yang sangat luar biasa dan yang menariknya lagi teman-teman Terima ya, kasih Mas. Mas Eros ini Hmm. punya background keuangan yang luar biasa. Mungkin bolehlah kita dengarkan sedikit ceritanya Mas Eros, backgroundnya dulu dari mana sih Mas? Monggo Mas. Ya, oke. Terima kasih Mas Wijen atas perkenalan yang luar biasa. Ini ngomong-ngomong juga Mas Wijen ini sahabat saya yang juga master juga. Beliau Elliott Wave Expert ya. Artinya beliau pun juga punya background yang luar biasa di bidang trading menggunakan analisa Elliott Wave. Nanti juga teman-teman di investor boleh istilahnya belajar bareng Mas Wijen dengan teman-teman di trade. Kalau background saya sendiri, saya memang dari perbankan. Jadi tahun 2011 sampai 2018 saya di perbankan dengan posisi terakhir sebelum saya akhirnya resign. Ya, jadi 2018 itu saya resign itu sebagai manajer di divisi treasury ya, grup global market di grup money marketnya. Jadi di situ saya mengelola likuiditas bank ya, bank terbesar ya dengan aset terbesar di Indonesia saat ini, salah satu bank dengan aset terbesar saat ini. Waktu itu kami 5 orang mengelola dana sampai 50 triliun itu Mas. 50 Lima- triliun Mas ya. 50 Luar biasa triliun banget. hanya 5 orang dengan apa namanya, waktu itu kewenangan saya waktu itu sebagai manajer mencapai 1,2 triliunnya per hari transaksi. Itu pengalaman yang menarik. Jadi waktu itu disitulah saya kenal dengan yang namanya pasar keuangan ya, pasar keuangan dari forex, kemudian dari pasar interbank call money maupun juga dari pasar bond, ya pasar obligasi. Cuman waktu itu yang namanya perbankan kan kita nggak boleh transaksi saham Mas ya, karena kalau Betul. kita transaksi saham itu nanti akan dianggap sebagai akuisisi gitu. Jadi kita tidak boleh. Betul. Jadi hanya transaksi forex maupun transaksi obligasi saja. Nah itu kira-kira background saya. Akhirnya 2018 saya resign, kemudian saya berwirausaha. Sekarang juga kalau menggeluti saham ya sebenarnya sejak 2011 itu saya sudah mulai masuk ke dunia saham ya sampai sekarang gitu. Jadi kalau bisa dikatakan tabungan saya sendiri 80% ini sudah ada di saham, kira-kira gitu Saham Mas semua. Wijen. Luar biasa. Ini betul-betul the real dan full time investor ya teman-temannya. Jadi beliau selain Mas Eros selain investor juga punya bisnis begitu ya. Mas Eros, ini yang Ya, menarik tadi Mas Eros menyebutkan bahwa Mas Eros di satu bank tersebut ya, di divisi treasury ini melakukan transaksi forex ya. Ini tentu mungkin di kaca di apa persepsi berapa teman-teman sih pikirnya forex yang pakai MT4 itu loh Mas, yang di platform. Apakah seperti itu atau
forex yang datang ke valuta asing atau yang bagaimana Mas Eros nih? Ya, sebenarnya forex ini kita lebih ke likuiditas bank sebenarnya ya. Jadi khususnya kan terutama dolar dan rupiah. Ini platform istilahnya transaksi terbesar kami. Tapi memang para dealer ini juga istilahnya dia juga diberikan apa namanya? Diberikan istilahnya challenge ya untuk trading di market yang lain ya, seperti di market euro, GBP dan sebagainya gitu. Nah, cuman kita istilahnya langsung ya. Jadi kita counterpartnya langsung dengan bank lain. Bang ya. Ya, kemudian apa namanya? Kita juga melakukan, terutama kalau teman-teman misalkan ngelihat pergerakan dolar rupiah harian. Nah, ini sebenarnya dolar rupiah yang bersifat harian ini yang mengatur harganya, atau bukan yang mengatur ya, tapi yang menjalankan transaksi saat itu adalah market di antar banknya. Karena di situ volumenya yang paling besar. Jadi kalau misalkan asing masuk nih, nah biasanya kan asing masuk lewat bank-bank asing yang ada di Indonesia kan, seperti di melewati Stancap, BNP Paribas gitu ya, Deutsche. Nah, kemudian mereka akan menghubungi nih bank-bank lokal gitu. Nah, bank-bank lokal termasuk bank kami waktu itu. Nah, kira-kira yang namanya asing masuk kan pasti pengen investasi ke Indonesia gitu ya, dan pasti akan dirupiahkan kan, nggak mungkin pakai dolar. Nah, disitulah kita akan deal-dealan di situ. Nah, sebenarnya kalau pengalaman transaksi dengan asing ini sebenarnya menarik gitu. Begitu asing masuk, harganya bank-bank lokal ini biasanya harganya dikirikan gitu, dan mereka mau gitu, mau nggak mau gitu. Jadi istilahnya kita dapat cuan banyak dari asing. Banyak ya, dari asing banyak ya. Gitu ya. Begitu asing mau keluar, mau out, harganya kita kananin gitu, dan mereka juga mau ngambil gitu. Nah, ini cuman salah satu cuman kalau misalkan kita masalah transaksi dolar rupiah ini juga ada pengawasnya ya, Bank Indonesia gitu. Jadi nggak bisa kita hanya main spekulasi di sini. Jadi kalau misalkan harganya sudah terlalu kanan, ya pasti tiba-tiba Bank Indonesia nelpon nih. Nelpon ya. Ada apa nih ya? Nelpon ke kini, dan akhirnya melakukan intervensi di situ. Ya, itu pengalaman kami, pengalaman saya pribadi waktu kerja di bank saat itu ya. Menarik sih memang. Jadi memang saya juga ada banyak beberapa teman-teman ya dari treasury ya, dari bank swasta maupun bank internasional begitu. Memang divisi treasury ini salah satu divisi yang sangat challenging ya Mas. Artinya saya juga baru tahu setelah ngobrol ternyata bahwa mereka punya alokasi gitu untuk trading begitu ya. Dan tradingnya mereka tidak hanya mengandalkan fundamental, tapi juga banyak yang menggunakan technical analysis gitu ya. Ini di point interesting saya baru tahu, oh ternyata ya kalau treasury bank ya, dari divisi treasury ini ternyata juga kalau trading pakai technical analysis ya. Quite interesting. Menarik banget, Mas. Mas Eros, oke, kita masuk ke topik kita tentang CPO ya. Tapi sebelum kita masuk CPO, buat teman-teman yang baru join, jangan lupa untuk subscribe channelnya The Investor ya, dari di YouTube The Investor, dan juga channel kita Bitrate di Bitrate TC ya. Kalau teman-teman di channel kita Bitrate TC, kita akan banyak membahas mengenai Elliott Wave Analysis. Oke. Mas Eros, ini kan seperti yang tadi kita sudah diskusikan di awal ya, pas prolog begitu. Ini CPO ini tampaknya minyak goreng ini mulai langka gitu ya. Nah, menurut Mas Eros tanggapannya gimana nih soal kelangkaan minyak goreng yang terjadi beberapa minggu terakhir nih, Mas Eros? Ya, memang kalau kita bicara mengenai masalah minyak goreng ini istilahnya lagi rame di mana-mana ya, baik media mainstream, istilahnya mereka yang bahas ekonomi maupun non ekonomi pun juga bahas ini gitu. Jadi sangat menarik sekali. Nah, cuman sebelum saya menjawab, mungkin saya menyampaikan disclaimer dulu Mas Wijen ya. Jadi kalau saya pribadi, backgroundnya saya bukan praktisi CPO, alias saya memang belum pernah bekerja maupun punya bisnis kelapa sawit, tapi saya punya sahamnya gini. Saham CPO yang saya miliki, yang menurut saya sudah saya pikirkan matang-matang, sudah saya istilahnya analisa, dan ini potensinya masih besar gitu ya. Jadi istilahnya saya pun punya saham CPO yang masih saya hold sampai sekarang gitu. Nah, kalau pendapat saya pribadi mengenai pertanyaan Mas Wijen tadi tentang kelangkaan minyak goreng, kalau misalkan kita bicara dari sisi pedagang ya, dari sisi pedagang, dari sisi peritel, kalau kita search beritanya di situ memang dikatakan karena banyaknya produsen ya yang dia menahan gitu.
banyak produsen yang dia menahan, dan juga distribusi yang belum optimal. Jadi dari sisi produksinya tidak optimal, distribusinya pun tidak optimal. Cuman kalau kita bicara dari sudut pandang ya, kita cari dari pandangannya si produsen sendiri ini juga nggak bisa menahan sebenarnya. Karena begitu yang namanya kelapa sawit itu berbuah ya harus dipanen. Setelah Betul. dipanen ya harus dilempar ke market ya, didistribusikan untuk diproduksi, diolah. Karena kalau ditahan ya itu membuat buahnya menjadi rusak gitu. Nah, kalau menurut saya pribadi ya, pandangan saya pribadi, istilahnya kelangkaan ini kan salah satu faktornya karena banyak yang menimbun gitu ya. Karena kan kalau kita Betul, bicara betul. mengenai minyak goreng ini kan barang komoditas gitu. Dalam artian ya kalau misalkan terjadi kelangkaan ya harga komoditas ini mau nggak mau akan naik gitu. Dan Betul. kemarin sempat kita merasakan ya harga minyak goreng 2 liter itu 40.000, merasakan juga, istri saya pun ngomel-ngomel juga itu ya. Wah, ini Betul, minyak betul. goreng sudah ganti harga, bukan naik lagi tapi ganti harga itu. Nah, begitu bulan Januari kemarin pemerintah akhirnya mematok harga minyak goreng satu harga. Nah, disitulah terjadi penimbunan baik dari sisi pedagang maupun dari sisi konsumen. Karena saya sendiri juga punya banyak temen nih, pedagang-pedagang retail yang jualan minyak goreng itu juga banyak. Kalau misalkan saya tanya, ini mohon maaf sebelumnya ya, nanti takutnya ada yang tersinggung, cuman ini pengalaman lapangan saja. Kalau saya tanya, memang pedagang sebagian ada yang menahan. Jadi kalau misalkan ada yang mau memborong, ya dia tahan. Ya, jadi kalau saya sendiri tanya ke teman saya yang jualan minyak goreng tadi, Ros, kalau misalkan cuman seliter 2 liter, saya mah ada gitu. Yang nggak ada kalau misalkan borongan langsung 10 liter di atas itu, saya pasti bilang nggak ada gitu. Oh, berarti kan memang di situ pedagang sendiri juga menahan gitu. Kemudian dari sisi konsumen, nah konsumen ini karena melihat ada istilahnya aji mumpung gitu ya, Aji kemarin mumpung, betul. sempat Harga murah merasakan begitu ya. begitu ada harga murah, nah langsung memborong juga gitu. Nah akhirnya ya ini dua-duanya ini yang membuat kelangkaan minyak goreng terjadi di pasar sekarang. Jadi kalau misalkan saya boleh menyarankan buat teman-teman, nggak perlu istilahnya nimbun-nimbun gitu ya, beli secukupnya saja gitu. Ya Betul. kita saling berbagi dengan orang lain ya. Kalau misalkan butuhnya seliter ya beli seliter aja, 2 liter 2 liter aja gitu. Kalau misalkan pas kosong ya cari di pasar tradisional ini ternyata masih banyak, cuman harganya yang harga normal ya, harga mahal ya. Kalau sesekali nggak masalah lah ya, beli yang di harga normal pun nggak masalah gitu. Jadi nggak perlu istilahnya menjadi panic buying, karena kan efek kosongnya persediaan di supermarket ini kan karena panic buying tersebut gitu. Itu pendapat saya, Mas Wijen. Betul, saya sepakat ya. Buat kita dalam kondisi ini ya, kita tidak usah melakukan panik buying ya. Jadi saya mengingat ini kondisinya mirip waktu dulu kita ngalamin kelangkaan namanya hand sanitizer, lalu masker ya. Berbondong-bondong orang ngeborong masker gitu ya, karena berharap harganya terus naik, terus naik, terus naik. Yang pada akhirnya orang yang memborong ini berharap bisa dijual dengan harga yang lebih mahal, ternyata akhirnya mengalami kerugian ya, gara-gara ternyata supply masker pelan-pelan melonjak dan akhirnya membuat harga masker itu kembali turun ya. Jadi artinya buat teman-teman ya, kalau memang betul dikatakan Mas Eros ya, kita beli secukupnya saja. Yang kedua, kita tidak usah mengharap-harap menimbun banyak dengan harapan ya udah kita timbun nanti kan harga naik lagi biar kita bisa dijual lebih mahal lagi. Jangan seperti itu juga. Nah, Ya, sebelum kita setuju. lanjut lagi Mas Eros, saya mau menyapa ada teman baik saya Pak Dani Eugene dari salah satu sekuritas, beliau head research gitu ya. Welcome Pak Dani. Terima kasih sudah join ya. Dan Halo mudah-mudahan Pak nanti kita Dani, bisa salam collab. kenal Pak. Kita bisa collab sama Mas Eros ya, Pak Dani ya. Kita nanti akan atur waktu bersama dengan sekuritasnya Pak Dani. Ini Pak Eros sangat Siap. luar biasa sekali. Oke, Mas Eros, ini kan kalau minyak goreng harganya naik ya, kira-kira akan berdampak langsung nggak sih? Oh, sorry, minyak goreng kan memang harga naik, lalu sekarang akhirnya langka ya setelah pemerintah memperlakukan penentuannya satu harga ya, penetapan satu harga. Nah, menurut Mas Eros dengan langkanya minyak goreng ya, sempat harga naik lalu akhirnya disubsidi oleh pemerintah sehingga harganya tetap begitu ya, di harga 14.000 ya kalau nggak salah ya. Ini kira-kira akan berdampak nggak sih ke emiten-emiten perkebunan secara langsung, atau sebenarnya nggak ada dampaknya gitu loh?
Ya, sebenarnya gini, Mas Wid, kalau kita bicara mengenai emitennya berarti memang harus dilihat case by case ya satu persatu ini. Jadi kan mulai Januari kemarin kan akhirnya pemerintah menetapkan DMO untuk CPO ya. DMO ini kan Domestic Market Obligation, artinya Obligation. 20% dari produksi CPO yang diekspor itu harus dijual ke dalam negeri. Jadi artinya, sorry, bukan yang diekspor ya, tapi seluruh. Ya, jadi seluruh hasil produksi dari suatu emiten 20% ini wajib dijual di dalam negeri. Plus penetapan harganya yang 20% ini mengikuti harga yang dipatok oleh pemerintah yang namanya DPO ya, Domestic Price Obligation. Jadi mau nggak mau memang nih 20% dari hasil produksi yang diproduksi oleh emiten CPO ini mau nggak mau dia harus menggunakan harga yang dipatok pemerintah, di mana harga pemerintah ini yang dipatok kan lumayan istilahnya jauh ya dari harga acuan di pasar globalnya. begitu ya. Ya, betul. Hanya sekitar 9.300 per kilogram. Sedangkan kalau kita lihat harga spot CPO per hari ini saja, tadi saya sempat cek sebelum live ini sudah nembus 5.500 Malaysian Ringgit per metric ton. Ya artinya kalau 5.500 per ton ini berarti kan per 1 kilonya sekitar 5 ringgit ya, sekitar 5 ringgit. Sedangkan kurs rupiah Malaysia itu sekitar 3.400. Jadi kalau kita hitung kan sebenarnya harga normalnya per kilo itu sekitar 17.000 sampai 18.000 per kilogram. Nah, artinya apa? Artinya di sini ada potensi penurunan pendapatan ya pastinya dari suatu emiten produsen CPO ini. Cuman sekali lagi porsinya hanya kecil 20% saja, jadi tidak seluruhnya. Nah, jadi menurut saya apakah berdampak? Iya, pasti akan berdampak, tapi juga tidak terlalu signifikan. Ya, apalagi kalau kita melihat, kalau kan saat ini emiten-emiten CPO masih laporan keuangan yang terbit kan masih di tahun kemarin, yang dimana harganya masih jauh lebih rendah dibandingkan harga di tahun 2022 ini gitu. Jadi seharusnya sih tidak begitu terdampak gitu ya, Mas Wijen kira-kira. Betul. Karena meskipun sudah dipatok ya tadi di DMO dan DPO tadi ya, tapi juga harga minyak sawitnya kan, harga kelapa sawitnya CPO-nya di luar negeri kan memang sedang mengalami kenaikan yang cukup luar biasa ya, lebih tinggi dibandingkan tahun lalu ya, masih secara rata-rata. Jadi artinya dampak ada tapi mungkin tidak terlalu signifikan begitu ya Mas Eros ya? Ya, saya berpendapat seperti itu. Cuman untuk realnya ya nanti kita tunggu aja laporan keuangan yang terbit di tahun 2022 ini itu. Ya, oke. Bentar. Nah, kalau begitu artinya untuk ke depan kalau kita tadi sudah berbicara harga CPO yang saat ini sudah di angka 5.500 ringgit begitu ya. Kira-kira apakah kenaikan harga CPO ini kira-kira menurut Mas Yusuf apakah masih akan berlanjut Mas di tahun 2022 ini? Ya, kalau saya berpendapat masih akan berlanjut ya, karena memang karena kalau kita bicara mengenai kenaikan harga komoditas ini kan karena dipicu oleh supply-nya yang kurang gitu ya. Dimana kalau kita flashback lagi ke tahun 2020 kemarin terjadi lockdown di hampir seluruh dunia gitu, yang membuat permintaan mandek ya, ekonomi mandek, otomatis produsen CPO ini juga mengurangi produksinya. Nah, begitu masuk tahun 2021 dan tahun 2022 ini seiring dengan dibukanya atau dilonggarnya kegiatan masyarakat, otomatis permintaan akan naik. Nah, dan di sini terjadi kelangkaannya. Ketika permintaan naik, supply-nya belum ada. Ya, jadi permintaannya bahkan bisa dikatakan bukan bersifat linear lagi, tapi eksponensial. Sedangkan supply-nya ini istilahnya masih linear gitu pergerakannya gitu untuk kapasitas produksinya. Karena kalau kita lihat di berita saja tahun 2021 kemarin itu produksinya masih menurun dibandingkan tahun 2020. Berarti akan terjadi supply yang langka ini tadi gitu, yang membuat otomatis turun, demand-nya semakin naik padahal ya. Iya, betul. Harga di tahun ini kemungkinan masih akan lanjut kenaikannya masih akan tertahan di harga tertingginya gitu.
Berarti artinya saham-saham yang berbasis CPO ini juga berarti masih banyak yang menarik untuk kita bisa koleksi ya Mas di 2022 ini. Ya, saya setuju, Mas Wijen. Menarik untuk kita akumulasi sekarang ya, mumpung harga sahamnya belum naik-naik amat gitu. Jadi memang apa namanya? Memang kalau kita bicara mengenai harga saham itu tidak langsung akan istilahnya sama dengan pergerakan harga komoditasnya, tidak, karena Betul, biasanya betul. akan nunggu laporan kinerjanya dulu, apa kinerjanya akan benar-benar naik atau tidak. Nah, mumpung istilahnya kita sudah tahu prediksi bahwa harga CPO akan makin naik, berarti kinerja emiten CPO ini seharusnya bisa makin naik lagi. Ikut Nah, naik juga, betul. saatnya kita akumulasi dari sekarang. Kira-kira seperti itu, Mas Wijen, pendapat saya ini. Nah, dari sekian banyak saham emiten basis CPO, kira-kira apa yang paling menarik untuk kita koleksi nih Mas Eros? Mungkin Mas Eros bisa kasih pandangan beberapa saham-saham CPO, nanti saya akan kasih view-nya secara Elliott Wave ya, biar lengkap gitu ya, fundamental kita punya, Ya. reasoningnya kita punya, secara valuasi dan fundamental, teknikalnya kita juga punya. Ya, oke. Thank you, menarik sekali, Mas. Jadi pertama, ketika kita bicara mengenai saham, kan biasanya kita, kalau saya pribadi, saya pasti akan cek dulu dari sisi fundamentalnya. Apakah perusahaan ini memang istilahnya bagus, layak dikoleksi atau tidak gitu. Nah, pertama yang akan saya lihat, pertama tadi kita bicara mengenai prospek, ya berarti kita sepakat nih bahwa saham-saham CPO prospeknya masih bagus. Kenapa? Betul. Karena salah satunya adalah harga CPO yang naik, ya. Jadi harga CPO naik, otomatis harapannya kinerja dari emiten-emiten CPO juga akan naik gitu. Nah, selanjutnya yang perlu kita tahu selain prospek adalah dari sisi kesehatan perusahaan, bagaimana dengan asetnya, ya, terutama neraca secara keseluruhan. Neracanya sehat atau tidak gitu, hutangnya besar atau tidak gitu. Nah, itu menurut saya juga perlu kita lihat, karena kesehatan neraca ini menurut saya adalah bagian terpenting supaya kita bisa tidur nyenyak gitu. Tidur nyenyak dalam artian bukan berarti harganya tidak akan turun, bukan ya, tapi perusahaan ini terbebas dari gagal bayar. Ya, kalau perusahaan terbebas dari gagal bayar, ya perusahaan ini tidak akan sampai disuspend oleh bursa gitu ya, karena masalah gagal bayar tadi gitu. Nah, kesehatan neraca, kemudian kinerja, jadi kinerjanya kita cari yang growth-nya tinggi, setelah itu baru kita valuasi, apakah valuasi sekarang murah atau tidak gitu. Nah, memang ketika sudah bicara mengenai valuasi yang murah atau tidak serta-merta setelah kita beli harganya langsung naik gitu. Kadang perlu sentimen atau katalis tertentu supaya harganya akan naik. Nah, di sini biasanya nanti kita akan langsung istilahnya ditambah dengan analisa teknikal yang bisa teman-teman Bitrade ini sharing, terutama dengan analisa Elliott Wave-nya yang bisa istilahnya membuat cuan kita lebih maksimal lagi gitu ya, timing untuk masuknya kapan gitu. Nah, kalau bocoran sedikit Mas Wijen, kira-kira saham apa yang saat ini saya incar ya? Boleh nih Mas Wijen ya cerita saham Boleh. istilahnya yang sedang saya amati gitu ya. Saya saat ini mengamati LSIP ya. LSIP ini LSIP London Sumatera. Sumatera Plantation ya. Plantation ya. Pertama dari sisi aset ya. Nah, dari sisi aset biasanya yang saya akan lihat adalah posisi kasnya. Nah, kas dari LSIP ini berlimpah. Jadi dari total asetnya ini 25% aset dari LSIP ini berupa kas. Jadi kasnya berlimpah. Nah, kalau kas berlimpah artinya apa? Artinya perusahaan tidak akan kesulitan kalau misalkan dia mau ekspansi atau dia mau membayar kewajibannya. Itu tidak akan kesulitan. Berbeda kalau misalkan kita pilih perusahaan yang kasnya kecil. Kalau kasnya kecil ini deg-degan nih. Kalau nggak pakai utang, ya dia akan kesulitan gitu. Kalau tidak ada kreditur yang mau ngasih kredit, yang ngasih duit, ya dia akan kesulitan. Ya, jadi itu yang pertama, LSIP 25% cash ya, 25% aset berupa cash, jadi cashnya berlimpah. Yang kedua, LSIP ini nggak punya hutang bank sama sekali. Nah, ini juga yang menarik. Kalau perusahaan nggak punya hutang, berarti labanya
sebagian akan bisa di istilahnya dibagikan ke bentuk dividen, karena penggunaan laba biasanya salah satunya untuk membayar hutang gitu. Jadi kalau hutangnya besar ya setelah dia menghasilkan laba, menghasilkan cash ya sebagian dibayar untuk melunasi hutang atau mengurangi hutang. Nah, sedangkan LSIP ini tidak punya hutang, itu yang menarik. Ya, itu kemudian selain itu ya, jadi kalau kita lihat LSIP dari sisi neraca sudah sangat sehat, kuat. Ya, kemudian kita lihat dari sisi kinerjanya nih. Nah, kinerja operasionalnya di kuartal 3 kemarin juga membuka kinerja yang menurut saya sangat bagus. Ya, di mana pendapatannya naik 47%, laba bersihnya naik 172%. Jadi kalau kita bisa memilih nih perusahaan yang menghasilkan laba yang naik signifikan di atas 100%, nah ini menarik untuk dikaji lebih lanjut ya, dan salah satunya LSIP naik 172% ya per kuartal 3 2021, dan dengan kondisi harga CPO yang naik di tahun ini, harapannya di tahun 2022 kinerja LSIP masih bisa naik lagi. Nah, itu dulu. Itu kuncinya. Plus kalau kita lihat kadang seperti ini, LSIP ini kan 70% penjualannya kan ke induknya ya, ke SIM, ke Salim Infomas. Ya, artinya bisa dikatakan sering orang-orang tanya ke saya, berarti harganya nggak normal dong. Maksudnya harga penjualan LSIP ini nggak sebagus kalau mereka yang melakukan ekspor. Nah, kalau kita pelajari lebih dalam lagi, ternyata pembelian dari LSIP ya, pembelian SIM ke LSIP ya, artinya distribusi produk CPO-nya ke SIM ini juga memakai harga market. Ya, artinya apa? Artinya juga mengikuti harga market. Ketika market sedang naik, ya, market CPO-nya sedang naik, kinerjanya pun juga akan ikut naik. Jadi tidak ada istilahnya harga khusus parent gitu ya, harga khusus orang tua, harga khusus keluarga, itu ternyata nggak ada harga saya pelajari nggak ada ya, Mas ya. Iya, betul. Jadi tetap pakai harga market. Jadi otomatis tetap akan terdongkrak kinerja LSIP di tahun 2021 maupun 2022 ini. Nah, itu yang pertama, setelahnya dari kesehatan neraca, yang kedua kinerjanya bagus, yang ketiga tadi prospeknya sudah oke. Nah, selanjutnya kan masalah valuasi. Nah, ini yang juga penting. Nah, kalau kita lihat valuasi harga LSIP sekarang di 1.300 ya. 1.300 ini menariknya dari sisi price to book value yang sering kita pakai, PBV-nya ini masih di bawah 1 kali, hanya 0,8 kali. Bahkan secara PER ya, price to earning ratio itu masih 8 kali. Artinya ya masih murah gitu. Apalagi kalau kita ancang-ancang kita ngelirik dividennya. Ya, jadi secara histori dividen dari LSIP ini sekitar payout ratio-nya sekitar 40%. Jadi 40% dari laba itu dibagikan dalam bentuk dividen. Betul Mas Wijen, salah satu LSIP ini tinggi. Tinggi ya. Nah, berarti kalau ancang-ancang nih, laba full year-nya 2021 ini mencapai 1 triliun saja, artinya ini perhitungan yang konservatif buat saya. Kenapa? Karena kuartal 3 saja labanya sudah 750 miliar. Itu kuartal 3, di mana pertumbuhan di kuartal 3 ini cukup signifikan. Artinya seharusnya di kuartal 4 itu pertumbuhannya lebih tinggi lagi. Tapi kita anggap istilahnya konservatifnya nembus 1 triliun aja ya. 1 triliun pas. Berarti 40% dibagi ke dividen. Berarti sekitar 400 miliar. 400 miliar rupiah, sedangkan harga jumlah lembar saham yang beredar kan sekitar 6,8 miliar lembar saham. Berarti artinya kalau kita hitung per sahamnya ya, per sahamnya di harga 1.300 ya, itu kurang lebih saya hitung dulu. Nah, kurang lebih di harga 1.300 potensi dividen yield yang kita terima di tahun ini sekitar 4,5%. 4,5% dividen yield ini menurut saya juga bagus ya, bahkan lebih bagus dibandingkan deposito. Nah, ini baru dividennya saja, belum nanti potensi kenaikan harga sahamnya saat euforia itu masuk. Apalagi bagi teman-teman yang sudah mengkoleksi LSIP sejak beberapa bulan kemarin, sejak
2 bulan kemarin bahkan ya, 2 bulan Ya, kemarin LSIP masih di perdagangan di 1.100, berarti itu 1.100. potensi dividennya masih sekitar 5% ke atas gitu. Jadi secara valuasi LSIP di harga 1.300 menurut saya masih murah ya, potensi dividennya juga oke. Dan target saya untuk LSIP ini bisa sampai ke 2.000. Cuman sekali lagi sepakat. ya 2.000 ini artinya tidak terjadi dalam hitungan hari atau minggu gitu ya. Yang perjalanan ke 2.000 pasti akan ada fase naik turunnya. Setelah rally ya biasanya akan turun dulu kemudian dilanjutkan rally lagi. Nah, itu dari saya hanya bisa sampai di sini saja nih. Nah, mungkin lengkapnya bisa ditambah dengan Mas Wijen nih sebagai masternya Elliott Wave. Kira-kira timing yang tepat untuk masuk kira-kira kapan nih Mas Wijen nih untuk LSIP? Ya, ini saya kebetulan baru begitu Mas Eros ngomong soal LSIP, saya baru buka chartnya dan ternyata kita punya target yang sama, Mas. Secara fundamental maupun secara elite wave kita punya target akhir yang sama loh. Ini Mantap. posisi sekarang ya, karena posisi Hmm. sekarang ini di LSIP sekarang lagi running wave C untuk uptrend ya. Artinya ini potensinya masih naik. Ada resisten, memang ada resisten di sekitar 1.500, tapi ketika LSIP ini mampu break 1.500, itu target LSIP itu minimal Mas ya. Kalau kita bicara minimal, begitu break 1.500, 1.700. Tapi target ideal ya, ini yang lucu target ideal ya. Karena kalau kita elite wave kan biasanya target minimal, target ideal begitu ya. Lalu Ya. target itu kita menggunakan biasa pakai Fibonacci. Yang lucu adalah target ideal LSIP itu di harga 2.000 sampai 2.100. Wah, Artinya mantap. matching dengan hitung-hitungan Mas Eros sih tanpa kita koordinasi sebelumnya ya teman-teman ya. Iya. Dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ketika kita berbicara saham, ya kita bicara saham dengan valuasi yang benar ya, yang kita valuasi secara objektif dan benar seperti yang Mas Eros lakukan, ini ternyata targetnya nggak jauh beda seperti dengan target technical analysis terutama di elite wave ya. Dan ini kejadian, ini tidak hanya sekali dua kali Mas, karena waktu saat ini kan saya banyak berkomunikasi dengan teman-teman institusi ya. Jadi teman-teman institusi biasanya selalu dapat masukan dari teman-teman riset dari sekuritas yang lain begitu ya. Risetnya biasanya fundamental. Lalu biasanya klien kita ini, klien institusi biasa nanya, Pak Wijen ini kalau saham ini secara fundamentalnya target sekian, secara elitnya berapa gitu. Nah itu biasa matching, saya kasih elitnya sekian. Atau misalkan sebaliknya, beliau nanya target elitnya dulu, target elit saham ini kira-kira setahun ke depan berapa, saya jawab range-nya sekian sampai sekian. Loh kok sama analisnya ini ya Mas ya, secara valuasi. Artinya ini menunjukkan bahwa analisis yang betul itu adalah ketika bicara fundamental dan teknikalnya itu inline ya Mas ya, begitu ya? Ya, setuju Mas Wijen. Iya. Dan terkait LSIP ini sebetulnya harga sekarang 1.355 ya. Plus minus ya. Ini harganya udah quite murah ya. Udah quite cheap begitu ya. Udah cukup murah. Dan kalau teman-teman mau akumulasi saya rasa di level 1.300 sampai 1350 ini masih level yang menarik untuk diakumulasi dan kalau dia bisa break 1.500 akan lebih baik lagi. Jadi kalau bisa break 1.500 ini momentum bisa untuk dimanfaatkan untuk kita melakukan penambahan posisi. Target untuk kalau Mas Eros melihat targetnya berapa lama nih buat mencapai 2.000 nih Mas? Nah, ini dia. Kalau misalkan sampai berapa lama ini yang saya juga tidak tahu nih Mas Wijen ya. Karena saya beli yang biasanya saya diamin aja nih. Nah, saya diamin aja sampai nanti akhirnya ke 2.000 dengan sendirinya. Nah, ini memang salah satu istilahnya minusnya ya, salah satu kekurangan kalau kita istilahnya hanya bicara fundamental. Karena memang kalau misalkan kita bicara hanya fundamental tok gitu ya, itu memang time horizon yang panjang ini menjadi penting gitu. Dan panjangnya berapa? Nah, nggak tahu dengan Betul. pasti gitu. Ya, nggak tahu. Nah, kadang memang kita yang istilahnya mungkin sangat sibuk, sangat punya kesibukan lain yang sangat padat sehingga tidak bisa mengamati chart tiap hari. Nah, ini mungkin cocok. Cuman bagi teman-teman yang seneng melihat pergerakan market setiap hari, nah ini mungkin akan menjadi membosankan gitu ya. Karena ketika kita bicara mengenai investing analisa fundamental dengan valuasi, ini memang lebih banyak diemnya gitu dibandingkan jual belinya. Nah, bagi teman-teman yang memang masih seneng istilahnya ngelihat market setiap hari, nah itu juga nggak ada salahnya
dipadukan dengan analisa teknika. Nah, ini kebetulan kita juga istilahnya kami kerjasama dengan Bitrade ya, untuk istilahnya kita berbagi saham yang berfundamental bagus ditambah dengan Elliott Wave yang oke gitu. Nah, itu pandangan saya Mas Wijen. Nah, mungkin bisa ditambahkan ini. Jadi kalau pertanyaan Mas Wijen kira-kira ke 2000 sampai kapan? Nah, saya sendiri nggak tahu gitu. Nah, kalau pandangan dari Mas Wijen kira-kira bisa berapa lama ini Mas Wijen? Kalau kita lihat tanya ini ya. Iya, ini jadi tanya balik ke saya Mas. Jadi kalau kita lihat memang posisi besar ini kan masih sideways gitu. Kalau teman-teman lihat di website memang masih sideways. Tapi kita optimis lah kalau dari saya pribadi dari cara kacamata Elliott Wave harusnya beberapa minggu ke depan kita akan lihat L-shape ini dia akan break 1.500 begitu. Dan ketika break 1.500 nih harusnya akan kencang menuju ke 2.000. Sampai kapan 2.000 ya? Menurut pendapat saya dari sisi Elliott Wave ya, mungkin sekitar 3 sampai maksimal 6 bulan harusnya udah achieve tuh 6.000 di harga 2.000 ya. Artinya ini kan ada upside berapa persen nih Mas? Hampir 50% ya. Iya, untuk 50% ya. Lebih nih Mas. 50% lebih dalam waktu let's say 6 bulan. Itu kan bargain banget dan fundamentalnya cepet bagus. Banget tuh. Kualitasnya bagus ya. Betul. Jadi ini menarik ya. Artinya L-shape juga saya sepakat. L-shape juga salah satu saham yang memang saya amatin terus dan saya rencana dalam waktu dekat memang akan entry juga di LSIP karena tadi fundamental saya setuju banget. LSIP ini CPO yang cukup murah ya, betul ya Mas Eros ya? Iya, betul. Berarti kalau misalkan nih, tadi kita bahas tadi Mas Wijen mengatakan proyeksinya, katakanlah kita ambil yang paling panjang 6 bulan gitu ya Mas ya? Iya. 6 bulan dengan upside sampai 50% ditambah dengan dividen yield-nya sekitar 5%, nah ini secara kita berhitung secara investasi, nah ini ya bagus banget gitu. Bagus banget, betul. Karena kalau kita bicara mengenai investasi, berarti kan kita bandingkan dengan inflasi, dengan suku bunga deposito, dengan obligasi pemerintah, yang dimana rate-nya sekarang kecil-kecil banget ya, deposito aja sekarang cari 3% aja ini sudah oke gitu. 3%, kemudian suku bunga obligasi ORI seperti yang diterbitkan pemerintah kemarin hanya memberikan 4, sekian persen ya, nggak sampai 5%. Betul. Nah tentu dari sisi investasi ini bagus banget. Jadi kadang gini Mas Wijen, kalau kita ngelihat teman-teman kita yang mungkin masih baru ya, dia kan pengennya senangnya itu dapat 100% dalam 2 minggu, dalam 1 minggu gitu. Jadi akhirnya mereka cari istilahnya saham-saham yang mana nih yang potensinya cepat dalam 1 minggu. Jadi akhirnya dia kebanyakan main ke saham gorengan, di mana saham gorengan ini sebenarnya resikonya tinggi banget gitu. Tanpa fundamental yang jelas tiba-tiba sepakat sekali. Naik tinggi, otomatis setelah naik tinggi pasti akan turun lagi gitu. Turunnya juga nggak ada remnya juga gitu. Betul Mas. Dan ini yang menjadi catatan penting kita di Bitalk malam hari ini ya, teman sobat-sobat Bitrade maupun juga teman-teman dan investor, bahwa ketika kita memilih saham jangan tergoda, tergiur dengan volatilitasnya dan pergerakannya. Dia naik bisa 24%. Kita tahu beberapa saham-saham yang third liner nih, saham gorengan yang Mas Eros katakan kenaikannya bisa puluhan persen begitu ya dalam waktu 1 hari. Kita jangan mudah tergiur dengan saham-saham seperti itu. Tetap kita harus kembali lagi ke fundamentalnya ya. Karena kalau kita masuk ke saham-saham yang third liner, tapi kita nggak tahu fundamentalnya dan kita tidak tahu bagaimana membeli saham-saham yang third liner yang resikonya sangat besar ya. Artinya kita belum punya pengalaman di situ. Nanti dikhawatirkan kita akan kehajar atau mengalami kerugian akibat fluktuasi yang sangat luar biasa itu. Jadi takutnya kita beli di pucuk karena kita nggak tahu fundamentalnya juga nggak begitu bagus ya. Jadi ibaratnya hanya permainan harga, lalu ketika kita beli di atas, gak lama ternyata harga turun. Begitu turun kita nggak ngerti bisa ngapain. Ya. Nah ini yang perlu diwaspadai. Saya lebih prefer seperti yang Mas Eros katakan, kita fokus ke saham-saham yang punya fundamental bagus ya, seperti LSIP. LSIP kita tahu seperti Mas Eros katakan tadi bahwa laba bersihnya juga naik ratusan persen begitu, di atas 100%. Lalu book value-nya di bawah 1 ya. PR-nya masih 8, ini kan bagus banget perusahaannya. Artinya kita fokus tetap ke saham-saham dengan fundamental yang baik. Mas Eros, kita jawab ada berapa pertanyaan yang masuk ya, sambil menunggu mungkin teman-teman ada yang pertanyaan yang lain yang terkait dengan materi kita hari ini, yaitu terkait dengan
harga CPO ya, seperti itu. Nah, Ya, dari Pak atau dari Ibu ya, dari Pak Frederico ya, seperti ya. Dari banyaknya emiten CPO, mana yang porsi ekspornya paling besar, Pak Eros? Monggo Pak Eros. oke, kalau saya pribadi memang belum mengamati semua CPO, semua emiten CPO maksudnya. Jadi yang saya amati ya cuman dua ya, LSIP sama AALI. Kalau AALI ini porsinya 50-50, 50% ekspor, 50% domestik. Ini juga menurut saya juga bagus juga ya, AALI juga bisa dipertimbangkan. Karena sebenarnya menariknya gini, kalau kita bicara mengenai industri sektor di pasar modal kita itu biasanya misalkan ketika ada sentimen positif masuk, biasanya satu sektor itu naik semua gitu. Jadi Ya, misalkan nanti ketika ada sentimen CPO yang akhirnya masuk membuat harga saham CPO ini naik, biasanya ya naik semua rata-rata CPO dari LSIP, kemudian AALI, kemudian apalagi SGRO, CSRA dan sebagainya itu naik gitu. Nah, cuman kita tidak bisa asal beli sekali lagi. Memang harus dicek lagi, cek kira-kira fundamentalnya yang bagus yang mana yang memberikan ketenangan investasi. Karena sebenarnya kalau kita bicara mengenai prinsip investasi ini kan yang membuat terjaga modal kita, itu artinya modal kita ini ya memang akan volatile, tapi istilahnya terjaga tidak sampai habis 50% dalam jangka pendek gitu ya. Kemudian betul. memberikan return yang memuaskan. Jadi sebenarnya konsep investasi kan di situ, modal terjaga, returnnya memuaskan. Nah, di situ pentingnya kita analisa fundamental. Dan ini saya mohon maaf, ini saya belum ngecek semua saham CPO, tapi kalau kita bicara mengenai CPO yang umumnya LSIP dan AALI ini menurut saya masih oke juga, Mas Wijen. Mungkin Mas Wijen juga ada pandangan yang berbeda juga, bisa di-share juga nih Mas Wijen ya. Saya sih pada dasar sepakat. Memang kalau di CPO saya nggak jauh-jauh dari LSIP lalu AALI ya. Memang meskipun pergerakan terlihat slow, tapi kalau misalkan kita sebagai tipe investor dan tipe yang risk profile ya, risk averse ya, atau konservatif begitu ya, memang sebaiknya ya kita fokus ke dua saham ini aja ya. Kecuali kalau kita memang punya jantung ekstra dan memang kita seorang trader profesional full time, punya pengalaman lama gitu untuk trading, kita masuk saham-saham CPO tapi yang third liner ya monggo, itu kan pilihan Ya. setiap orang ya. Tapi buat kita yang baru terjun, baru mulai belajar saham ya, sebaiknya kita pilih saham yang fundamentalnya bagus agar resikonya juga kita rendah tapi profitnya juga masih cukup bagus. Mas Eros, ada pertanyaan lagi dari Pak Ari ya. Mas Eros, saat ini saat exit sudah di level 2000, apakah sudah saatnya kita jual semua atau bisa jadi core stock ya? Menurut Mas Eros gimana? Oh ya, maksudnya kalau sudah mencapai harga 2000 gitu Mas Wijen Betul, ya. betul. Mau Ya, dijual oke. semua atau bisa di-keep sebagai core stock begitu? Ya. Mungkin bagi teman-teman yang belum ngerti apa itu core stock, memang saya biasanya di dalam istilahnya training kami ya di investor ini memang kami bedakan antara saham core stock dan value stock. Ya ini memang gaya style saya pribadi gitu ya. Jadi kalau kita bicara mengenai core stock ini kan saham yang istilahnya bisa di hold sangat panjang gitu. Ya, sangat panjang. Nah, ciri-ciri core stock ini adalah saham-saham yang dia bisa konsisten menghasilkan laba dan labanya harus selalu naik setiap tahun. Itu ciri-ciri core stock. Itu dari sisi kinerja ya, ciri-ciri kinerja. Kemudian kalau ciri-ciri bisnisnya, mereka yang dia bisa menjadi seorang price maker. Artinya produk-produk dari emiten core stock ini tidak dipengaruhi oleh kondisi global. Itu salah satu cirinya. Sedangkan kalau kita bicara mengenai value stock ini kan saham-saham yang under value, gamanya seperti itu. Kalau core stock cari yang under value ini agak susah memang, yang PBV-nya murah, kemudian PER-nya kecil, itu agak susah. Tapi kalau kita bicara mengenai value stock, berarti kan kita bicara saham-saham yang kinerjanya bagus, tapi secara valuasi masih murah, seperti PBV, PER ini murah. Nah, ciri-ciri saham value stock ini biasanya salah satu produknya ini sebagai dia tidak bisa mencetak harga sendiri. Artinya dia seorang atau dia perusahaan kategori price taker. Nah, LSIP ini sebenarnya masuk ke price taker. Jadi dia Price tidak taker ya. bisa
ya tidak bisa mengatur harga CPO karena memang sangat tergantung oleh Harga global, Mas ya. kondisi harga global, betul. Jadi kalau misalkan harganya yang naik, otomatis kinerjanya naik ini. Tapi kalau nanti harga acuannya sudah turun, ya kinerjanya turun. Gitu. Nah, kalau tipe-tipe saham seperti ini, saham-saham komoditas seperti ini, menurut saya tidak bisa di hold panjang-panjang gitu ya. Artinya ketika nanti sudah masuk di harga wajar atau di atas harga wajarnya, sebaiknya kita jual. Contohnya nih, contoh saya ada case seperti ini Mas Wijen. Jadi ada salah satu member kami, The Investor, dia ngehold ITMG sejak 2013. Padahal 2013 itu harga ITMG 40.000 gitu. Nah, Ya. harapannya 40.000 bisa terus naik setiap tahun, ternyata kan enggak. Bahkan sampai sekarang aja belum BEP gitu kan. Belum BEP. Nah, artinya apa? Artinya kalau 2013 itu seharusnya harga euforia, artinya sudah saatnya dijual. Nah, baru kita masuk lagi saat misalkan kondisi saat ini seperti ini. Nah, ini baru masuk sebelum harganya naik lagi. Nah, berbeda kalau kita ngehold sejak 2013 itu seperti BBRI gitu ya, BBCA. Nah, sekarang sudah naiknya makin tinggi lagi seperti SIDO itu naiknya sekarang makin tinggi lagi. Nah, itu perbedaan antara cost stock dan value stock. Nah, LSIP sendiri untuk kami kategorikan sebagai value stock. Artinya kalau nanti harganya sudah di atas harga wajar ya sebaiknya dijual. Nah, apakah 2000 ini target akhir? Nah, menurut saya belum tentu. Karena kita lihat nih kinerja di tahun ini. Kalau kinerja tahun ini bisa mencetak laba yang lebih tinggi lagi, berarti ada potensi bisa naik lebih tinggi lagi dari 2000 gitu. Cuman kalau misalkan kinerjanya istilahnya stuck ya tahun ini, misalkan nggak tahu ada apa tiba-tiba harga CPO-nya turun, nah otomatis kinerjanya juga akan turun. Nah, sebaiknya di situ nanti kita jual gitu. Jadi memang tergantung kondisi kinerja. Karena kalau labanya naik, otomatis pernya bisa murah terus nih. Misalkan labanya makin naik lagi, makin gede, jadi 1,5 triliun, jadi 2 triliun. Maka harga 2000 itu pernya tetap murah gitu. Jadi masih bisa naik lagi gitu. Tapi begitu nanti labanya turun, harga 2000 itu pernya sudah kelihatan mahal. Nah, di situ nanti kita jual. Nah, itu pandangan saya, Mas Wijen. Ya. Mengenai LSIP. Jadi mengenai LSIP, jangan lupa ya teman-teman, LSIP pernah mencapai harga 3.125 ya di tahun 2012. Jadi kalau kita compare dengan harga sekarang 1.350, di compare di all time high-nya dia 3.100, itu tentu sangat murah ya. Mas Eros, kalau boleh saya simpulkan, berarti untuk saham-saham yang value stock ini kebanyakan saham-saham salah satunya adalah saham-saham yang cyclical ya. Artinya seperti komoditas misalkan seperti itu ya. Ya, betul Mas Wijen. Jadi saham-saham komoditas ya, batu bara, CPO, dan lain-lain ini kami kategorikan sebagai value stock. Artinya tidak bisa ngehold lama-lama nih gitu. Betul. Jadi ada kalanya harus dijual gitu. Tapi kalau tipe-tipe core stock ya seperti BBRI, BBCA gitu ya. Itu misalkan turun pun beli lagi gitu. Itu ya. Salah satu core stock karena memang core stock tadi kalau impact ke fundamentalnya kinerjanya tetap akan terus naik. Labanya naik, ya pendapatannya naik dan seterusnya tanpa dipengaruhi oleh kondisi global gitu. Betul. Menarik, Mas. Ada satu pertanyaan lagi nih, Mas, terkait juga LSIP dari Ibu atau Bapak Kondariano ya. Mas Eros, kalau profit di LSIP apa masih bisa tambah muatan dengan estimasi target harga di 2000? Bisa lakukan average up enggak pas ini? Ya, nah kalau average up ya kalau dari sisi saya pribadi tergantung kondisi portofolio sebenarnya. Jadi dalam artian seperti ini, misalkan kita sudah pegang LSIP. Ini kita bicara untuk istilahnya jangka panjang gitu ya. Misalnya kita sudah punya LSIP. Nah, LSIP sekarang di posisi portofolio kita mungkin porsinya masih kecil gitu. Nah, itu bisa, menurut saya masih bisa ditambah tambah muatan gitu. Saya biasanya kadang kalau misalkan profitnya sudah terlalu tinggi, misalkan kalau Pak Kondariano mungkin punya LSIP sejak di harga 1.000 katakanlah, atau mungkin
di bawah itu ya di tahun 2020, berarti kan profitnya sudah gede banget itu. Nah, itu supaya tidak mempengaruhi harga average-nya, mungkin bisa bisa buka rekening sekuritas lagi, beli di RDN yang lain gitu. Itu salah satu tips ya. Kemarin ada yang tanya ke saya, udah cuan nih sekitar 50% gitu. Cuman kalau mau tambah beli, kok kayaknya average harganya akan ketarik ke atas gitu. Nah, padahal dari sisi valuasi, walaupun sudah profit 50% ini masih murah gitu. Nah, itu salah satu tipsnya seperti itu. Nah, cuman kalau misalkan porsi kita, itu ada yang pertama ya, cara averaging up. Nah, cuman balik lagi ke kondisi portofolio, kalau misalkan uh, LSIP kita di portofolio kita ini sudah terlalu besar, ya misalkan sudah mencapai 30% atau mungkin lebih gitu ya. Nah, lebih baik sih cari saham yang lain gitu. Jadi, apakah bisa averaging up atau tidak? Kalau saya pribadi tergantung dari kondisi portofolio. Nah, portofolionya apakah porsi LSIP dibandingkan semua saham yang kita miliki masih kecil ya, atau sudah terlalu besar? Kalau terlalu besar ya mending nggak usah. Tapi kalau masih terlalu kecil ya bisa ditambah. Itu pandangan saya, Mas Wijen. Atau mungkin Mas Wijen punya pandangan yang lain, bisa juga di-share, Mas. Kalau saya sebetulnya sudah sangat lengkap ya apa yang disampaikan Mas Eros terkait tadi, itu namanya terkait portfolio manajemen. Kalau memang porsinya sudah terlalu banyak ya sudah kita tidak perlu tambah, tapi kalau kita porsinya masih kecil kita bisa tambah. Yang menjadi highlight saya adalah area beli sebetulnya. Artinya Ya, betul, Mas sebenarnya Wijen. Nah, ini menarik nih. area ya Kira-kira area belinya di berapa ini, Mas Wijen? ya area beli sebenarnya yang menarik di LSIP itu di level 1.300 sampai 1350. Itu area beli yang menarik. Artinya kalau misalkan nanti ternyata harga LSIP sedikit turun di bawah 1.300, artinya apakah ini masih layak dibeli ya? Masih sangat layak dibeli karena kita melihat di fundamentalnya ini masih menarik ya untuk LSIP. Itu satu. Yang kedua, kita tahu posisinya sekarang lagi running di wave C besar begitu ya. Artinya kalau lagi running di wave C besar, ini arah kebesarannya juga masih uptrend. Kalau arah besarnya uptrend didukung dengan fundamental yang baik, jadi sekalipun harga turun sedikit di bawah 1.300, ini malah menjadi momentum yang sangat menarik lagi untuk melakukan penambahan posisi, terutama buat teman-teman yang memang alokasinya masih belum banyak seperti yang disampaikan Mas Eros tadi ya, Mas Eros ya. Artinya tetap kita kombinasikan ya, tetap pertimbangan fundamental ini tetap nomor satu ya. Nanti didukung oleh technical untuk bicara entry price ya. Kalau kita mau bicara when to trading, buy ya. when to buy, lalu targetnya tadi ya, targetnya kita when to sell-nya. Lalu kalau teman-teman mau trading, kita juga bisa memanfaatkan dengan, kalau trading ya kita harus pasang level stop loss begitu ya, biar risiko kita terjaga. Nah, ngomong-ngomong nih Mas Eros, karena tadi kita bicara fundamental, lalu kita komunikasikan dengan technical ya, lalu kita berbicara dengan metodenya Mas Eros dan juga metode Bitrade yang kita memang komunitas satu-satunya di Indonesia, Bitrade, yang memiliki sertifikasi internasional untuk elitive analis ya. Kita ada beberapa mentor yang punya CEWA, yaitu Certified Elitive Analyst di Indonesia ini. Komunitas yang punya beberapa sertifikasi elitive analyst untuk mentor itu di kita. Nah, katanya ada produk dari Mas Eros yang akan di launching di bulan Maret, yaitu Thin Wave. Mungkin Mas Eros bisa kasih sedikit clue nggak? Apa sih ini Thin Wave ini, produk apa ini Thin Wave ini? Ya, oke, Mas Wijen, ini menarik sekali Mas Wijen mengenai Thin Wave ini ya. Jadi Thin Wave ini tulisannya THIN Wave gitu ya. Wave, nah, ini sebenarnya singkatan dari The Investor Wave. Artinya kita kolaborasi nih The Investor dengan teman-teman Bitrade yang nanti kita padukan antara perusahaan yang fundamental bagus, artinya kita akan memilih saham-saham yang masih under value, ditambah dengan dikolaborasi dengan analisa Elliott Wave dari teman-teman Bitrade ya, yang khususnya teman-teman yang saat ini sudah teman-teman mentor dari Bitrade ini kan sudah tersertifikasi internasional ya, jadi memang istilahnya bisa kita manfaatkan juga gitu Mas ya untuk running di saham ini gitu. Nah, jadi Thin Wave ini rencana akan kita launching bulan Maret ya, dimana ini untuk istilahnya menjembatani bagi kita, khususnya bagi teman-teman, baik dari teman-teman The Investor maupun Bitrade yang istilahnya pengen tahu ya bagaimana caranya kita memilih saham yang fundamentalnya bagus ya, dari sisi fundamentalnya artinya saham apa yang kita beli, terus
kita lanjutkan ke when to buy-nya, ya, area entry maupun area exit. Nah, ThinWave ini rencana akan kami launching bulan Maret, nanti ditunggu saja. Nanti akan ada pengumuman di kami ya, dari di investor maupun dari teman-teman Bitrade. Ini menarik sekali Mas Wijen. Jadi kita padukan ya antara kita bicara mengenai valuasi saham ya, value investing, kemudian dipadukan dengan analisa Elliott Wave. Betul. Jadi yang menarik lagi saya tambahkan sedikit Mas Heros bahwa ini produk ini sebenarnya dari dari pemikiran kita yang sekarang kita melihat bahwa memang ya Mas Eros, kita melihat banyak sekali teman-teman yang suka trading tetapi seringkali saham-saham yang dibeli yang fundamentalnya nggak bagus ya. Akhirnya ketika dia membeli saham yang fundamentalnya kurang bagus karena volatilitas sangat luar biasa, resikonya besar sehingga akhirnya banyak yang posisi nyantol. Itu satu yang pertama. Yang kedua, kita melihat bahwa saya dengan Mas Eros melihat bahwa actually saham yang fundamental bagus ini kita bisa lakukan dua hal. Satu, kita bisa berinvestasi, kita hold lama. Tapi buat teman-teman yang mungkin tipenya bukan full investor ya, artinya pengen coba trading begitu, ini juga kita bisa lakukan begitu dengan cara kita melihat teknikalnya. Artinya produk ini akan cocok buat siapa aja, buat teman-teman yang mau invest ya, karena buat invest saham apa yang bagus, target jangka panjangnya berapa, itu kita akan infokan di ThinWave ini. Lalu buat teman-teman yang mau trading, kita juga akan kasih trading plan ya, lengkap berdasarkan Elliott Wave. Tetapi ada guidance-nya, ada koridor ya. Koridornya tetap mengacu pada fundamental, tetap mengacu pada valuasi yang diberikan oleh Mas Eros. Jadi saham-saham yang kita rekomendasikan ya, yang kita berikan arahan begitu, analisis itu ada saham-saham memang secara fundamental kita jaga, fundamental memang masih baik gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah worried. Kalau bingung, aduh pilih saham apa ya yang saya pengen trading tapi fundamentalnya yang bagus begitu ya. Kadang-kadang kan bingung ya. Kalau ikut yang sana, kadang-kadang nggak bisa dijamin fundamental bagus atau enggak. Saya juga nggak bisa ngecek itu fundamental bagus atau enggak. Nah, ikutlah The ThinWave. Karena saham yang ada di dalam list kita ada saham-saham yang fundamentalnya bagus dan juga secara teknikalnya menarik. Jadi bisa buat trading, bisa di hold buat jangka panjang juga bisa. Begitu ya Mas Ers ya? Ya, betul. Ini juga sekaligus jawaban nih, karena banyak teman-teman dari The Investor ini juga sering tanya seperti ini. Mas Eros katanya ini sahamnya bagus gitu, udah 3 bulan kok nggak naik-naik gitu. Nah, memang ketika kita bicara mengenai fundamental dan valuasi, murah bukan berarti kita beli sekarang, besok langsung naik kan gitu. Nah, disinilah kita juga pentingnya kalau misalkan teman-teman yang memang tadi istilahnya masih seneng lihat dalam jangka pendek gitu ya. Karena kalau saya pribadi, saya hold saham setahun belum naik pun nggak masalah. Cuman bagi teman-teman yang istilahnya pengennya kapan nih timing yang tepat gitu. Nah, karena kalau kita bicara mengenai timing ini, teknikal ini sangat sangat diperlukan. Nah, disinilah nanti ThinWave ini jawabannya gitu, Mas. Siap. Dan kita rencana ThinWave ini kita akan soft launch di bulan Maret bertepatan dengan acara kolaborasi kita ya, The Traders Wave ya. The Traders Wave yang akan kolaborasi dengan The Investor dan juga satu emiten ya Mas Eros ya? Ya. Dan apa itu Mas Kenapa Wijen? Mas? Gimana Mas Wijen, silakan. Ya, jadi Traders Wave ini di bulan Maret, tanggalnya kita lagi coba atur antara tanggal 10 sampai tanggal 12 Maret, bareng The Investor ya. Di situ kita akan berikan tips-tips menarik bagaimana sih melihat fundamental yang baik ya. Tips-tips yang menarik dari Mas Eros, lalu bagaimana outlook dari outlook IHSG, outlook sektoral dari sisi teknikal ya, dari sisi Elliott Wave dari kita akan berikan semua di situ. Dan juga plus ditambah bonus ya, itu kita akan mengundang satu emiten yang sangat luar biasa. Kita nggak bisa disclose ya hari ini, tapi kita jamin ini akan jadi pembicara menarik karena tadi saya barusan meeting sama CIO dan juga COE dan mereka sangat antusias untuk join, untuk mendukung acara Traders Wave kita di bulan Maret. Dan yang lebih yang lebih spesial lagi, emiten ini emiten yang menurut Mas Eros juga memiliki fundamental yang masih murah ya Mas Eros ya? Iya, betul Mas Wijen. Yang pasti kita nanti besok undang emiten yang fundamentalnya bagus ya, dan juga secara prospek juga masih bagus. Ya. Apa itu nama emitennya? Kita tunggu aja ya. Publikasi kita akan nyusul ya. Kita tunggu teman-teman di IG-nya Mas Eros, The Investor, atau di YouTube-nya Mas Eros juga The Investor, dan juga bisa pantau di IG kita di Bitrade_Elitition dan juga di YouTube kita di Bitrade TC ya. Teman-teman bisa searching
di BitRTC. Mas Eros, mohon maaf saya izin untuk menjawab pertanyaan untuk saya sendiri, boleh ya? Boleh Mas Wijen. Ada yang nanya, apakah saham-saham gorengan analisa EWI juga bisa digunakan? Saya jawab bisa, tetapi memang secara akurasi akan lebih kecil ya akurasinya dibandingkan saham-saham yang big cap. Kenapa begitu? Karena pada dasar kalau saham gorengan itu akan ada banyak invisible hand yang akan bermain di situ ya. Artinya pergerakan harga bisa dimanipulasi, terutama untuk jangka sangat pendek. Tetapi kalau jangka panjangnya cenderung akurasinya masih bagus. Jadi kalau kita berbicara Elliott Wave ini, sekalipun ini saham-saham third liner gorengan, seorang market maker atau seorang bandar begitu ya, dia punya goal jangka panjang. Tidak mungkin dia goalnya cuma jangka pendek. Biasanya ada jangka panjang, entah atau jangka menengah minimalnya 6 bulan atau 12 bulan. Dia tahu ke depan dia akan dibawa kemana, akan ada corporate action apa nanti tahun depan. Sehingga pergerakan harga akan menuju ke situ dalam waktu jangka menengah maupun jangka panjang. Sehingga secara Elliott kita bisa tahu jangka menengah, jangka panjang ini harga saham akan dibawa kemana. Meskipun secara jangka pendek ya, day to day ya, fluktuatif ya, akan cukup variatif begitu ya. Artinya kalau cukup variatif, artinya cukup fluktuatif sehingga akurasinya untuk jangka pendek memang lebih kecil dibandingkan akurasi jangka panjang. Tapi overall kalau ditanya apakah bisa, ya bisa. Meskipun akurasi akan sedikit turun dibandingkan kalau kita bicara saham-saham yang punya fundamental baik, seperti itu. Ya, Mas Eros, ini nggak kerasa kita sudah jam 9 ya. Sebenarnya saya pengen ngobrol lebih lama lagi sama Mas Eros. Cuma tampaknya kita dibatasi oleh waktu begitu ya. Nah, yang terakhir Mas Eros, mungkin Mas Eros boleh spill nggak kira-kira agenda-agenda atau seminar-seminar dari investor yang terdekat itu apa sih dan mau mendaftarnya gimana? Mungkin Mas Eros bisa cerita aja. Jadi siapa tahu sobat-sobat Bitrate yang pengen belajar fundamental, saya sangat rekomen banget untuk belajar di Mas Eros. Karena saya kenal cukup baik dengan Mas Eros, sangat baik. Dan saya udah ngobrol banyak. Kalau saya pulang ke Jogja, saya selalu sempetin ngopi bareng sama Mas Eros. Jadi view-nya beliau ini, insight-nya Mas Eros, pengalamannya terkait fundamental, nggak usah diragukan lagi. Jadi buat teman-teman yang mau belajar fundamental, saya rekomen harus langsung The Investor ya. Jangan kayak yang lainnya. Oke? Silakan Mas Eros. Thank you Mas Wijen. Jadi memang kita punya agenda, kebetulan agendanya besok malam nih. Jadi besok malam akan mengadakan webinar value investing ya. Jadi di situ temanya adalah kita akan bedah saham yang punya potensi naik satu bagger ya, alias naik 100% untuk jangka antara 1 atau 2 tahun ya. Kita coba bedah saham di situ. Jadi dari sisi fundamental maupun valuasinya. Nah, cara mendaftarnya teman-teman tinggal masuk saja ke websitenya The Investor ya, www.theinvestor.id. Ya, jadi ya sesimpel itu. Itu nanti ada form pendaftarannya di situ, atau mungkin teman-teman juga bisa cek di IG kami ya, IG The Investor, di bio kami itu juga ada, atau juga lewat YouTube kami di kolom deskripsi ini biasanya juga ada ya. Jadi bisa dipilih di mana-mana. Kalau bingung tinggal masuk saja di theinvestor.id ya, www.theinvestor.id. Itu besok malam. Ya, besok malam kita akan mengadakan webinar 2 hari ya, Jumat sama Sabtu, Jumat dan Sabtu. 2 hari malam, jam 7:30 malam sampai selesai nanti. Nah, ini seatnya masih ada atau sudah terbatas nih Mas Eros untuk webinar Mas Eros besok? Ya, sebenarnya seatnya sudah terbatas nih, sudah hampir close kita pendaftarannya Mas Wijen. Jadi pendaftarannya itu kita close nanti malam jam 12. Gitu, kita malam ya. Nah, jadi jangan sampai ketinggalan teman-teman ya, karena kalau ketinggalan ya kita nggak tahu lagi mau bikin webinar lagi kapan gitu. Dan nanti teman-teman yang ikut webinar The Investor nanti akan masuk grup. Ya, masuk grup yang nanti itu di situ ada saya, dan biasanya kita akan diskusi terus. Jadi grup tersebut memang grup untuk diskusi ya. Jadi istilahnya nggak hanya selesai sampai webinarnya tok gitu ya, sampai webinarnya doang, tapi nanti tindak lanjut selanjutnya adalah kita diskusi di grup dengan saya langsung. Ya, jadi buat sobat-sobat Bitrate dan juga teman-teman The Investor, buat yang mau belajar bagaimana mengidentifikasi saham-saham bagger yang bisa naik di atas 100% dalam waktu 1-2 tahun, langsung aja join daftar di webinarnya Mas Eros ya, dengan cara masuk ke websitenya theinvestor.id atau langsung cek di IG-nya The Investor ya. Ini ke seminar yang bagus, saya rekomen buat sobat Bitrate juga buat belajar fundamental ini wajib teman-teman harus
tahu fundamental analisis untuk saham-saham di Indonesia begitu ya. Oke, Mas Eros, terakhir ada closing statement terkait pembicaraan kita terkait CPO, terkait tips and trading atau tips memilih saham. Monggo Mas Eros. Ya, mungkin kalau tips sedikit dari saya dalam kita investasi saham, tetap perhatikan fundamental kalau dari saya pribadi. Karena fundamental ini sekali lagi yang membuat kita tenang. Gitu, membuat kita tenang. Karena yang namanya investasi ini harus tenang gitu. Jangan sampai kita investasi beli saham gitu ya, habis itu kita misalkan sedang ngantar anak ke sekolah ya, atau mungkin sedang ke pasar sambil kepikiran, wah saham saya bakal disuspend nggak ya gitu ya, kena ARB nggak ya gitu. Nah itulah pentingnya analisa fundamental, karena kita bicara mengenai fundamental ini dalam jangka panjang ini biasanya tetap harga saham itu akan mengikuti fundamental perusahaan. Ya itu tips dari saya Mas Wijen. Nah mungkin dari Mas Wijen juga ada tambahan tips bisa di-sharing ke teman-teman nih Mas. Baik. Kalau untuk teman-teman baik yang seorang investor maupun trader, tetap yang perlu diperhatikan adalah nomor satu kita bicara fundamental ya. Karena fundamental ini tadi yang Mas Eros sampaikan betul sekali bahwa terkait keamanan kita, kenyamanan kita. Kalau kita sudah beli, meskipun kita seorang trader, fundamentalnya baik ya. Kadang-kadang kita sebagai seorang trader itu kadang-kadang kita juga lalai Mas. Saya sering kali misalkan, saya tahu level stop loss di harga 200 misalkan. Tapi ternyata karena ditinggal meeting, misalkan saya nggak pantau harganya udah turun di bawah 200 ya, misalkan ke 190 atau 195 dan saya nggak sempat cut loss. Tetapi dengan saya tahu itu fundamental ya, saya sedikit lebih aman. Meskipun bukan berarti jadi seorang trader terus sekarang nyangkut jadi seorang investor, nggak seperti itu juga ya. Artinya tetap kita harus cut loss, tetapi kita tidak menjadi buru-buru cut loss karena saya tahu ini saham ini fundamental baik. Esok hari biasa ada rebound lah beberapa poin dari 195 mungkin 197 198 ya udah saya bisa exit di situ. Atau misalkan ternyata besok nggak rebound masih turun lagi. Saya tahu once nanti pasti harganya akan rebound lagi ke saat mendekati 200. Artinya saya nggak usah buru-buru untuk cut loss, nunggu rebound ya karena saya tahu fundamentalnya baik dan saya juga confirm dengan Elliott Wave-nya. Jadi loss yang terjadi itu bisa diminimalisir sekecil-kecilnya seperti itu ya. Itu pentingnya fundamental untuk seorang trader. Jadi teman-teman harus wajib untuk belajar fundamental. Yang kedua, kalau kita sebagai seorang trader, kita tetap harus punya namanya trading plan ya. Kita mau beli di harga berapa, kita harus tahu ya. Mas Eros saja sebagai seorang investor, tahu kok valuasi yang murah di berapa, targetnya berapa. Artinya tahu harga berapa sih yang menarik untuk kita bisa cermati, untuk kita bisa entry. Itu penting banget trading plan. Yang berikutnya adalah, yang paling penting lagi adalah ketika kita milih saham, ya, kita harus hati-hati ya teman-teman. Jangan sekedar ikut-ikutan, terutama yang lagi rame-rame ya, masnya banyak banget yang ibaratnya rekomendasi saham A, tapi nggak ngerti fundamental apa. Udah pokoknya beli aja nih pasti auto cuan gitu ya. Pasti nanti naik berapa belas persen, berapa puluh persen ya kan. Nah yang seperti ini dihindari ya. Kita sebagai seorang trader harus cerdas, harus smart, dan kita harus punya independensi ya. Artinya kita harus punya keputusan sendiri. Yang mana keputusan itu harus kita landasi bukan karena pendapat orang lain, tetapi karena betul-betul dari hasil analisis kita, dan kita harus tahu itu fundamentalnya perusahaan seperti apa. That's why penting banget untuk kita belajar bagaimana untuk menilai suatu perusahaan bagus atau enggaknya dari fundamental ya, bagus atau enggaknya dari sisi technical, bener nggak sih yang dibilang orang-orang di luar sana ya, investor bilang oh ini sahamnya bisa naik ratusan persen, bisa ribuan persen, bener nggak sih seperti itu? Kita bisa cross check sendiri. Jadilah seorang trader dan jadilah seorang investor yang cerdas dan punya independensi sendiri.